Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGS 192. Pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, kita bertemu pada pertemuan yang ke-15, di mana pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas materi tentang report ya. Nah, sebelum perkuliahan saya mulai, mungkin ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tugas. Saya harapkan sampai dengan ujian akhir semester nanti, bagi mahasiswa yang masih memiliki tanggungan untuk menyelesaikan tugas itu segera dikumpulkan ya. Dan tugas ini bisa meliputi tugas latihan yang ada di worksheet ataupun kuis. Nah, kemudian yang kedua, bagi mahasiswa yang mungkin dari sisi keaktifan di absensi itu kurang, mohon untuk diperhatikan karena itu juga termasuk dalam poin penilaian. Harapan saya bagi semua mahasiswa KGS 192 ini bisa menyelesaikan semua tugas absensi maupun kuis sampai dengan ujian akhir semester nanti. Kemudian yang ketiga, bagi mahasiswa yang juga masih memiliki tanggungan belum menjalankan UTS, untuk segera menghubungi saya ya, karena syarat utama daripada mengikuti UAS adalah sudah harus melaksanakan UTS terlebih dahulu. Baiklah, kira-kira itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk pada materi pada sore hari ini. Baik, untuk materi pada sore hari ini kita membahas tentang pembuatan report. Sesuai dengan namanya, pengertian dari report ini adalah suatu objek database untuk mempresentasikan hasil pengolahan data menjadi suatu informasi yang bisa dipahami dan siap untuk dicetak. Nah, pada umumnya format ataupun bentuk report ini adalah ada header atau judul pada bagian kolom, karena biasanya umumnya ditampilkan dalam bentuk tabel ya. Jadi kalau form kemarin itu kan bentuk bagan pengisian data. Jadi seperti kita mengisi sebuah formulir layaknya secara manual, bentuk form itu umumnya seperti itu. Tapi kalau report ini biasanya ada judul kolomnya, kemudian baru di bawahnya itu adalah isi dari rekod-rekod yang ingin kita tampilkan. Nah, kemudian fungsi report sendiri digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan. Nah, laporan sendiri ini bisa kita pilih apakah dalam formasi landscape ataupun potret. Nah, tentunya ini sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin kita tampilkan. Kalau memang informasinya itu banyak, biasanya sih supaya lebih mudah untuk dibaca, lebih informatif lagi, itu kita tampilkan dalam bentuk landscape. Tetapi kalau memang dia itu yang diinformasikan tidak begitu banyak, maka akan lebih nyaman jika dibuat dalam format potret ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk pembuatan report. Yang pertama dengan report wizard, yang kedua dengan desain. Untuk report wizard sendiri, ini menampilkan laporan step by step. Jadi ada tahapan-tahapannya di mana nanti kita dimulai dari bahan utama untuk pembuatan report ya. Jadi pembuatan report ini bisa menggunakan bahan dasar tabel ya atau bahan dasar query. Nah, perbedaan tabel dengan query, kalau tabel itu sudah lebih fokus kepada datanya. Misalkan saja contohnya tabel buku, maka isinya ya identitas tentang buku. Fokus ke buku saja. Seperti kode buku, nama buku, judul buku, jumlah halaman, tahun terbit, dan lain-lain. Nah, sedangkan bedanya dengan query, kalau query ini adalah minimal 2 buah tabel yang memiliki hubungan.
Jadi katakanlah misalkan tabel barang dengan tabel konsumen itu kita relasikan dengan sebuah nama query pembelian atau query penjualan, misalkan seperti itu. Nah, di sini tentunya merupakan gabungan dari informasi yang ada di tabel barang ataupun tabel pembeli. Ya, jadi kalau query ini lebih kompleks lagi informasi yang ditampilkan. Dan enaknya di sini kita bisa memilih field, ya. Field itu seperti judul kolom, jadi ada nama barang, ada kode barang dan lain-lain, itu bisa kita pilih. Tidak selalu satu persatu ya, tapi bisa banyak. Nah, di sini untuk pembuatan reportnya secara wizard. Jadi kita memilih bahan dasar, kemudian kita pilih isi dari field yang ingin kita tampilkan, karena boleh tidak menampilkan semua. Namanya laporan kan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, berikutnya kita juga ada step untuk layout. Jadi tampilan seperti apa nanti hasil akhir report itu juga bisa kita pilih. Ya, inilah kalau kita menggunakan report wizard. Cuma tampilan tadi tentunya sesuai dengan layout yang sudah disediakan oleh sistem. Nah, berikutnya ada report design. Di mana report design ini untuk menampilkan laporan secara manual. Jadi kita itu mendesain bagaimana nanti untuk posisi judulnya, kemudian warna backgroundnya, tampilannya, layoutnya seperti apa. Ini kita desain manual semua. Beda dengan wizard yang sudah step by step dan langsung jadi. Tetapi tentunya dengan formasi sesuai sistem. Seperti itu. Nah, di sini ada cara pembuatan report dengan menggunakan report wizard, yaitu klik create ya pada tab menu ribbon, lalu klik toolbar report wizard. Setelah itu akan muncul tampilan jendela report wizard. Pilih tabel atau query yang kita inginkan, bisa beberapa tabel atau query, misalnya query pemasok. Ini contoh saja ya. Kemudian kita pilih field yang diinginkan, lalu tekan tombol seperti ini kalau milihnya satu persatu. Tapi kalau milihnya semua, tekan tombol double yang seperti ini. Nah, kemudian pilih next. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat dari slide berikut ini. Jadi tadi kembali diulang, kita pilih create, ya. Kemudian nanti masuk ke pilih di sini ada table, ada query, ada form, ada report. Ya. Nah, silahkan kita perhatikan atau fokuskan pada bagian report yang di sini. Nah, kalau sudah, kemudian silahkan pilih yang report wizard. Kemudian kita klik, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini kita diminta memilih tabel atau query yang kita inginkan sebagai bahan untuk membuat reportnya. Nah, silahkan dipilih tabel atau query. Kalau sudah, nanti ini contohnya tadi kita memilih tabel barang ya. Misalkan dicontohkan, di sini kita memilih tabel barang, setelah kita sorot, kemudian klik tombol next. Diklik dulu tabel barangnya, nanti isi field dari tabel barang itu akan muncul di kotak yang ada di bawah ini. Jadinya tampilnya jadi seperti ini. Ya, di mana seluruh isi field yang ada di tabel barang kalau ingin ditampilkan sebagai format laporan, maka kita pilihnya yang tanda double ini. Ya. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengembalikan dari selected field ini, hanya kita pilih salah satu atau semuanya ingin kita kembalikan ke kotak yang kiri, silahkan pilih yang tombol di sini. Intinya, kalau kita memilih salah satu, gunakan tombol yang ini. Kalau kita memilih semuanya tanpa terkecuali, maka gunakan tombol yang double ini. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah silakan klik tombol next. Kemudian di sini menentukan judul kolom. Jadi judul kolomnya ini ingin
misalkan diganti jadi kode barang, silakan bisa diketik di sini. Ya. Nah, untuk yang tampil di sini pun juga kita bisa pilih dengan menggunakan tombol yang ada di sini. Ini untuk menunjukkan mana yang menjadi prioritas untuk ditampilkan, atau katakanlah dari pilihan ini saya menginginkan kategori itu di atas sendiri. Silahkan disorot, nanti ini aktif, tinggal Anda klik-klik sampai posisi menggantikan kobar. Sehingga kobar ini ada di bawahnya kategori. Begitu juga bisa ya. Jadi ini tergantung kita sebagai pembuat laporan menginginkan formatnya mau bagaimana. Seperti itu. Nah, kalau sudah, silahkan klik tombol next, kemudian dipilih field yang ingin ditampilkan secara urut, tidak harus semua. Misalkan di sini kita ingin menampilkan kobar, nabar, dan nosub secara ascending. Misalkan saya menginginkan kobarnya ascending, nabarnya descending juga boleh. Jadi tidak harus semuanya itu secara ascending. Ascending itu kan umumnya ya. Semua pasti ditampilkan secara urut seperti itu. Atau bisa jadi sesuai dengan yang dimasukkan datanya dari database tadi. Nah, tapi di sini kita bisa menentukan pilihan. Kira-kira mana yang akan ditampilkan secara descending. Nah, berikutnya pilih layout untuk reportnya. Nah, ini bagian yang cukup penting juga. Kira-kira nanti tampilannya mau seperti apa? Nah, di sini untuk layout itu ada 3 pilihan. Model yang kolumnar, ada tabular, dan ada justified. Ya. Nah, kemudian untuk orientasi sendiri, jadi formatnya nanti mau ditampilkan landscape atau portrait. Nah, di sini tinggal kita pilih. Ini ada pilihannya. Nah, kalau Anda sudah menentukan layout, sudah menentukan model orientasinya, silahkan klik tombol next. Berikutnya, kita harus memberi nama untuk report yang kita buat. Misalkan di sini diberi nama laporan daftar barang. Nah, kemudian di sini seperti biasa ada pertanyaan yang mirip dengan pembuatan form yang kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Jadi di sini kalau kita pilih preview the report berarti intinya menampilkan laporan. Tapi kalau kita pilih modify the report design berarti kita akan masuk ke kotak dialog desain. Di mana untuk kotak dialog desain nanti berarti Anda kembali ingin mendesain, katakanlah ingin memperbaiki posisi letak judul kolomnya, atau mungkin ingin memperlebar atau mungkin menyempitkan besarnya atau lebarnya kolom untuk masing-masing judul, mungkin memberi warna background dan sebagainya. Nah, umumnya kalau kita sudah sampai pada tahapan report wizard ini, kita akan memilih yang preview. Karena umumnya kita ingin langsung melihat seperti apa sih hasilnya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah kita klik tombol finish. Hasil tampilan report ini kalau menggunakan wizard seperti ini. Jadi ini versi layout yang memang sudah disediakan oleh sistem. Nah, mengapa saya memberikan fasilitas wizard ini? Satu, biar lebih mudah. Yang kedua juga lebih cepat. Yang ketiga juga desain sudah disediakan oleh sistem. Seandainya Anda kok merasa tidak sreg dengan tampilan atau desain yang disediakan oleh sistem, maka kita tetap masih bisa merubahnya. Kalau mendesain dari awal kadang-kadang kita cukup direpotkan dengan mengatur dari sisi pemindahan field-fieldnya tadi, dari isi tabel atau query dimasukkan ke layout desain reportnya. Ini yang cukup, kalau kita tidak teliti itu bisa terjadi beberapa hal yang mengakibatkan tampilan jadi agak kacau. Tapi kalau menggunakan wizard kita tinggal klik ya, pilih yang kita inginkan, tampilannya juga sudah disediakan, layoutnya tinggal kita pilih. Nah, kalau kita tidak berkenan dengan tampilan yang ada tadi, kita bisa mengubah dengan masuk ke desain reportnya. Nah, berikutnya, jika kita ingin melakukan perubahan, silakan klik pada nama report yang tadi sudah kita buat. Klik kanan, kemudian Anda pilih
desain. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari tampilan menu yang kecil ini ya. Jadi untuk save itu untuk menyimpan, kemudian close, save ya, save dulu. Save ini untuk menyimpan. Jadi seandainya Anda ingin mengganti nama dari nama yang tadi sudah Anda buat sebelumnya di step by stepnya pembuatan report tadi, ini bisa tetap di rename dengan menggunakan menu save. Ya, nanti ada kotak untuk pemberian nama rename-nya pada yang keduanya ini. Nah, kemudian yang kedua close. Close yang ini untuk close satu layar yang aktif pada saat itu. Ya, satu file yang aktif pada saat itu. Misalkan di saat ini saya kok aktif membuka laporan daftar barang, saya close ya berarti laporan daftar barang saja yang tertutup. Ya, untuk yang barang, supplier, penjualan, kemudian barang ini masih aktif, masih ada begitu. Jadi kalau close ini hanya untuk menutup satu saja jendela yang aktif pada saat itu, yang Anda klik kebetulan ya. Kemudian untuk close all sendiri ini untuk menutup seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi nanti mulai dari barang, penjualan, supplier, barang sampai laporan daftar barang itu akan tertutup semua. Sehingga ini kosong lagi layarnya. Nah, kemudian report view itu untuk menampilkan hasil seperti yang di bawah ini. Ini view-nya seperti ini kalau ditampilkan. Kemudian layout view ini untuk menampilkan layoutnya saja, mulai dari headernya, kemudian detail dari reportnya ya sampai ke footernya. Kemudian desain view ini akan masuk ke desainnya report. Jadi nanti tampilannya berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Sedangkan print preview itu untuk menampilkan yang bisa dibesarkan ataupun dikecilkan. Nah, jika nanti masuk ke tampilan desain view, itu hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa mengubah dari sisi header, misalkan ingin ditambahkan judul pelengkap lainnya, itu silakan saja ditambahkan di sini, menggunakan semua fasilitas mulai dari menu yang ada di atas sampai propertinya, seperti itu. Nah, kemudian pada page header di sini ini khusus untuk judul kolomnya. Jadi dibedakan antara report header dengan page header. Kalau report header ini untuk judul report secara keseluruhan. Biasanya untuk judul itu kan ada di center ya, di tengah seperti itu. Nah, kalau page header ini judul untuk kolomnya. Jadi berbeda. Sedangkan untuk detailnya di sini itu untuk isi. Jadi rekod-rekod nanti akan terbaca atau terlihat itu di detailnya ini kalau ingin merubah, ya. Nah, yang diubah apa Bu? Misalkan dari sisi font size, ya. Kalau judul umumnya kan ada tebal, kemudian caps lock biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk detail ini kan font type-nya berbeda. Biasanya dia tidak harus tebal, ukuran hurufnya juga lebih kecil karena dia berupa data seperti itu ya. Nah, kemudian page footer ini untuk bagian kaki. Jadi mungkin kita bisa menambahkan tanggal sistem hari ini ya. Kemudian untuk desain view ini erat kaitannya dengan properti dari masing-masing bagian yang kita sorot. Ya, jadi misalkan saya klik laporan daftar barang di sini, maka nanti yang aktif ya propertinya laporan daftar barang ini saja. Demikian juga kalau saya klik yang ada di sini, apakah yang ada di page header, ataukah detail, ataukah page footer, itu semua nanti akan mempengaruhi tampilan properti yang ada di sebelah kanannya. Nah, kemudian berikutnya ini ya untuk desain view report, misalkan tadi saya sudah melakukan perubahan-perubahan, saya mungkin tidak begitu pas dengan template yang sudah disediakan oleh sistem, membuat sendiri, sudah saya tambahkan ada judul, ada gambar, kemudian juga sudah diberikan format di tengah, seperti itu ya. Kemudian untuk page header-nya ini juga sudah saya buat bold untuk fontnya, kemudian warna untuk masing-masing judul ataupun isi juga dibedakan, bahkan untuk background dari tampilan report pun juga diubah warnanya
sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau di view kan ya, untuk view tinggal klik kanan, pilih report view, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi intinya ketika nanti Anda mungkin sudah membuat dalam versi layout yang dipilihkan oleh sistem, kita tetap masih bisa untuk melakukan modifikasi dengan mengaktifkan report desainnya. Ya, jadi tidak perlu khawatir seandainya nanti Anda merasa tidak pas dengan template yang ada. Ini hanya untuk memudahkan Anda supaya lebih cepat ketika nanti membuat report. Saya kira untuk pembuatan report ini kategorinya jauh lebih mudah daripada pembuatan form. Karena di sini kita hanya tinggal memilih mana field yang kita butuhkan, tentunya sesuai dengan bahan dasar tabel ataupun query yang sudah kita tunjuk. Nah, kemudian untuk tampilan report footernya sendiri itu seperti ini. Jadi di sini ada tampilan untuk ini ya, tampilan untuk dari sisi hari, kemudian tanggal, bulan, tahun ya. Kemudian ada juga halaman. Jadi seandainya nanti datanya itu banyak, ya nanti bisa terjadi page 2 of 1. Seperti itu, page 3 of 1. Jadi bisa saja nanti bisa berganti layar seperti itu. Nah, seperti biasa, sebelum saya akhiri, mungkin saya akan melihat dulu seperti apa pemahaman Anda tentang materi yang sudah saya berikan. Kalau tadi mungkin lewat fasilitas PPT atau PowerPoint, untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba untuk menampilkan dalam format prakteknya. Ya, ini saya aktifkan dulu. Nah, di sini saya panggil. Nah, ini adalah jobs 2 yang pernah kita pergunakan untuk UTS kemarin. Jadi yang sudah memiliki nama database ini nanti tinggal dipanggil. Nah, kemudian di bagian kiri ini adalah seluruh file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi di sini mulai dari tabel, query, kemudian form, sampai dengan reportnya. Nah, kemudian untuk bahan dasar report sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, itu bisa menggunakan bahan dasar tabel ataupun query. Silahkan ya, kalau ingin lebih komplit biasanya pakai yang query, karena query ini adalah gabungan minimal dari 2 buah tabel atau lebih ya. Tapi kalau kita fokus membuat report untuk satu data saja, misalkan saya membutuhkan data supplier saja, ya Anda cukup menggunakan bahan dasar tabel. Nah, sebagai contoh, ini kita bisa lihat untuk beberapa report ya. Yang pertama untuk report data supplier. Nah, ini juga membuatnya dengan bisa di sini. Seandainya kita tidak berkenan dengan tampilan yang ada di sini, Anda bisa klik kanan, kemudian pilih Design View. Nah, Anda perhatikan bahwa ketika saya mengklik salah satu bagian yang ada di sini, maka terjadi perubahan pada properti yang ada di kanan. Diperhatikan lagi, saya klik di bagian gambar, nah di sini juga berubah lagi. Jadi properti yang di sebelah kanan ini intinya untuk membantu Anda mengatur dan melakukan perubahan pada bagian yang disorot di sebelah kiri. Misalkan yang disorot ini adalah page header nama supplier, ya ini nanti akan berubah lagi. Ya, sebagai contoh, misalkan ini saya ganti pakai caps lock, misalkan ya, nama supplier seperti ini. Nah, kita perhatikan, ini akan berubah. Ini sebagai contoh. Kemudian untuk yang di sini, misalkan untuk nama supplier, untuk isinya yang ditampilkan, itu misalkan ingin saya
tampilkan dalam format center, saya juga bisa melakukan perubahan di sini. Ini kan sudah saya sorot ya untuk yang isinya. Kalau isinya berarti saya sorotnya di detail. Nah, kemudian di sini kita pilih yang text align ya, dipilih yang text align, pilih yang center. Nah, akan berubah seperti ini. Coba kita cek dulu kalau di preview itu seperti apa. Kita pilih report view, nah nanti nama supplier itu akan ditampilkan di center. Nah, ini cara untuk mengubah seandainya kita melakukan perubahan melalui desain reportnya. Jadi, meskipun itu sudah dibuat secara templated, tetap masih bisa kita lakukan modifikasi. Kembali ke tadi, silahkan diklik kanan, pilih desain lagi. Nah, sekarang misalkan ingin melakukan penambahan gambar, silahkan Anda klik menu desain, kemudian pilih di sini, ya, diklik dulu, ingin menambahkan, nah kemudian kita insert, misalkan saya ingin menambahkan gambar ini, ya, tinggal diklik di sini, sesuaikan besarnya gambar dengan yang Anda inginkan ya. Seandainya Anda menginginkan untuk size modenya itu dibikin strip, nah, seperti ini tampilnya ya. Seandainya size modenya dibikin clip, seperti ini. Seandainya dibikin zoom, seperti ini. Nah, seandainya saya cocok dengan tipe yang strip tadi, ya berarti ini sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, kemudian berikutnya untuk border color. Ya, jadi bordernya itu ingin diberi warna, berikan warna di situ. Mungkin width-nya dulu ya, lebarnya biar kelihatan saya kasih 4 pt, jadi agak tebal untuk bordernya di sini. Kemudian backgroundnya ini kita berikan warna misalkan hitam. Nah, coba kita klik di luar, maka akan tampil seperti ini. Ya. Nah, ini sebagai contoh saja seandainya kita ingin menambahkan atau menyisipkan gambar. Dan ini pun juga bisa kita geser letaknya, di dragging saja, bisa dipindahkan di sini. Nah, ya. Nah, kemudian untuk judul pun itu juga bisa kita atur ketebalan dari bordernya. Ya, misalkan dua-duanya tinggal ditekan tombol shift, diklik lagi, maka akan aktif dua-duanya seperti ini. Ya, silahkan kita pilih border width. Di sini misalkan mau 5 pt, ya tebalnya kelihatan seperti ini. Terus mau kita kasih untuk border colornya, ya, misalkan dikasih warna yang agak gelap. Nah, menjadi seperti ini. Nah, ini beberapa contoh untuk melakukan perubahan pada bagian desainnya. Termasuk di sini, di bagian judul ini, kita tekan tombol shift, misalkan dari seluruh judul yang ada, ini mau kita kasih border width, ya, kita kasih border width, kita kasih 2 pt atau mungkin 3 pt biar agak tebal. Kemudian kita kasih warna, misalkan warna hitam untuk pembatasnya, maka nanti jadi tampilnya seperti ini. Ya. Nah, seandainya kita coba untuk dilihat hasilnya, itu menjadi seperti ini. Nah, ini beberapa modifikasi yang tetap bisa Anda lakukan supaya hasil report yang dibuat itu menjadi lebih menarik dan tentunya sesuai dengan keinginan Anda. Karena ini sekali lagi dikembalikan kepada bagaimana Anda ingin mendesain tampilan dari report Anda. Nah, untuk tampilan tadi
kalau kita perhatikan secara detail ya, ini contohnya untuk report data supplier. Berikutnya ada contoh lain lagi, misalkan data barang. Kita masukkan dulu angka. Oke, tampilannya seperti ini. Ini juga tetap bisa dilakukan perubahan, mungkin untuk mengulang kembali yang tadi mungkin kurang jelas ya, kita bisa klik kanan, pilih desain view lagi. Nah, seandainya kita ingin menambahkan gambar, kita klik desain, pilih insert, nah, masukkan gambar lagi, klik di sini, nah, dragging sesuai keinginan, nah, kemudian kita bisa pilih size modenya, ya, pilih yang strip misalkan, kemudian untuk backstyle-nya, ya, kita pilih normal saja. Untuk back color-nya coba kita pilih warna hitam. Kemudian border style-nya kalau pilih solid seperti ini, kalau pilih dot titik-titik itu jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita masih klik yang di gambar ya. Kemudian di sini kita lihat untuk border. Jadi untuk width-nya kita bikin dulu misalkan 4 titik biar kelihatan. Nah, titiknya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari hasil view-nya, report view, misalkan 2. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Jadi bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, seandainya tadi ingin melakukan perubahan pada bagian judul, ya, ini tinggal disorot, tekan tombol shift di keyboard, diklik lagi yang di bawahnya, kemudian kita bisa pilih dari sisi border. Ya, border untuk width-nya ini misalkan 3 titik, kemudian warnanya misalkan hitam ya, yang umum warna hitam. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kalau tadi kita dari judul, sekarang ini kita dari detailnya. Ini detail mau kita kasih juga border seperti itu. Border stylenya kita bikin yang dot misalkan. Kemudian width-nya kita bikin yang 3 titik. Ya. Kemudian untuk border color-nya sendiri itu kita berikan warna hitam. Nanti hasilnya seperti ini. Coba kita lihat dulu dari sisi report view. Jadi setiap Anda melakukan perubahan, Anda bisa melihat langsung hasil dari yang Anda lakukan perubahan tadi. Nah, kita isi 2 misalkan, jadinya seperti ini. Ya, jadi dikembalikan lagi kepada Anda bagaimana untuk membuat tampilan yang lebih menarik untuk laporan yang akan diinformasikan nanti. Nah, seperti biasa pada setiap pertemuan ini, pada intinya saya memberikan kesimpulan. Jadi pada materi report ini, intinya satu, kita membuat sebuah laporan. Ya, laporan di sini umumnya ada header, ada judul kolom, dan ada isi data. Dan ada tambahan berupa catatan di bagian footer yang menginformasikan dari tanggal sistem tersebut, ya, kemudian halaman yang keberapa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk pembuatan report ini bisa melalui 2 cara, mau menggunakan report wizard atau menggunakan yang report design. Kalau menggunakan yang wizard itu lebih cepat dan kita step by step. Biasanya di sini diawali dari mulai kita menentukan bahan dasar dari report sampai memilih field yang ingin ditampilkan untuk pembuatan report nanti, sampai ke tahap pemilihan layout dan orientasinya mau model yang landscape atau yang portrait ya.
Nah, kalau sudah nanti langsung bisa dilihat hasilnya. Meskipun modelnya masih bisa kita ubah ya. Kalau yang desain itu kita merancang dari awal. Nah, biasanya sih kita pilih yang modelnya report bisa. Nah, kemudian untuk yang ketiga, bahan dasar daripada pembuatan report ini bisa menggunakan tabel dan juga bisa menggunakan query. Silahkan dipilih. Nah, tentunya dari tabel dan query ini ada perbedaan. Untuk tabel itu fokus pada satu data saja atau satu informasi saja. Misalkan membahas tentang tabel barang, ya isinya hanya identitas tentang barang tersebut. Sedangkan query ini merelasikan minimal 2 buah tabel. Bisa terjadi saya menghubungkan antara tabel barang dengan tabel data jual. Bisa jadi saya menghubungkan tabel barang dengan tabel supplier. Bisa jadi saya menghubungkan antara tabel barang, tabel data jual, tabel penjualan, dan tabel supplier. Empat-empatnya saya ambil semua datanya. Meskipun nanti saya pilih yang akan ditampilkan di report. Nah, melihat kondisi ini, intinya sekali lagi semuanya tergantung dari si pembuat report. Anda ingin menampilkan informasi apa saja, itu tergantung Anda menentukan bahan dasarnya ya. Nah, seperti biasa sebelum mengakhiri pertemuan pada sore hari ini itu saya ada beberapa kuis yang nanti bisa Anda jawab di channel YouTube dan di sini harapan saya Anda bisa menjawab dengan mudah kalau Anda memperhatikan penjelasan saya dari awal sampai akhir tadi. Nah, kita lihat yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan pengertian report. Kemudian yang kedua, apakah fungsi dari report? Kalau Anda memperhatikan apa yang saya sampaikan dari awal tadi, pasti dengan mudah bisa menjawab. Kemudian ini harus melihat yang dibuat untuk praktek pada PowerPoint ini tadi, ya jadi ini sumbernya dari PowerPoint-nya saja. Sebutkan nama tabel yang digunakan untuk membuat report. Ya, jadi tabel yang saya gunakan untuk bikin report di PPT tadi nama tabelnya apa? Dilihat lagi PowerPoint-nya ya. Nah, kemudian sebutkan nama laporan yang dibuat. Judul yang saya ketikkan untuk memberi nama report yang di PPT, yang di PowerPoint tadi apa? Diperhatikan sekali lagi pertanyaan saya ini. Jadi untuk nama tabel dan nama laporan itu sesuai yang di PowerPoint saja. Karena tadi saya kan praktek membuka jobs 2 ya. Kemudian saya membuka beberapa tabel yang lain. Kemudian report yang telah dibuat itu menggunakan menu apa? Tadi saya sebutkan ada 2 pilihan untuk membuat report ini. Nah, silahkan Anda jawab dengan singkat, tepat, ya harapannya di YouTube channel seperti biasa. Dan ingat untuk kuis ini juga untuk melihat bagaimana pemahaman Anda tentang materi yang sudah saya berikan. Ya, nah. Sekali lagi itu yang bisa saya berikan pada sore hari ini. Harapannya apa yang saya berikan ini bisa Anda gunakan untuk berlatih di rumah ya, karena tanpa praktek sendiri ini sepertinya sulit untuk bisa memahami materi kita sore hari ini. Jadi Anda tetap harus praktek, jangan hanya melihat dari video materi saja ataupun PPT saja. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa selain praktek jangan lupa untuk bertanya jika memang tidak paham ya. Karena kalau Anda diam saja ya pemahaman saya Anda sudah paham dengan materi yang saya berikan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi sekali lagi kalau tidak paham bisa ditanyakan. Untuk pertanyaan bisa melalui WA Group atau langsung japri ke nomor pribadi saya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perlu diingat bahwa di sini mungkin saya akan lihat
perlihatkan sebentar untuk kelas KGS 19-2 untuk nilai ya. Jadi kalau saya lihat di sini, ini masih ada beberapa mahasiswa yang masih kosong dari sisi nilai tugas maupun kuis ya. Untuk OTS ini sepertinya sudah lengkap semua, tapi beberapa tugas ini ada yang masih kosong ya. Di sini ada Mbak Dahanya ada satu kuis yang tidak ikut kemarin. Untuk berikutnya ini ada yang tidak pernah ikut sama sekali, ini juga ada. Muhammad Rahmatillah ini ada 2 ya. Kemudian ada Mbak Nur Sylvia Syaifuddin. Nah, ini mohon diperhatikan sekali lagi untuk segera mengisi ya, supaya nilai Anda bisa lengkap atau komplit seperti itu. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.